Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 16. Kenapa nggak ada penumpang lain, Pih? Sofia bertanya dengan polosnya. Kenapa harus ada penumpang lain? Satria balik bertanya, ya biasanya kan kalau naik pesawat ada penumpang lain. Pesawat sebesar ini masa hanya kita yang naik? Memangnya ini angkot? Sofia terkekeh. Kalau kamu pergi denganku ya seperti ini, Satria menyela. Hah, maksudnya? Satria lupa bahwa perempuan di hadapannya ini adalah orang yang tak tahu apa-apa mengenai dirinya. Tak mengetahui seberapa besar kekuasaan, kekayaan dan kemampuan yang dimilikinya. Ini pesawat pribadi, sudah tentu penumpangnya hanya kita. Sofia terdiam, mencerna kata-kata yang keluar dari mulut Satria. Cepat duduk, sebentar lagi kita take off, perintah Satria, menarik tubuh Sofia hingga perempuan itu duduk di kursi penumpang. Lalu dia pun duduk di sampingnya Sofia, yang masih terdiam dengan pikirannya. Maksud papi, pesawat ini punya papi, begitu? Tanya Sofia penasaran. Iya, seperti itulah. Apa? Serius? Sofia memekik seakan tak percaya. Satria hanya tersenyum. Merebahkan punggung kokohnya ke sandaran kursi penumpang, mulai merasa bangga dengan dirinya sendiri. Sofia menatap kagum pria di sampingnya. Sepanjang pengetahuannya yang sedikit itu, biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang mampu memiliki hal semacam pesawat pribadi ini. Dan itu bukanlah orang sembarangan. Kini dia menyadari bahwa Kak Nikonya ini bukanlah pengusaha biasa, seperti yang dia bayangkan selama ini. Tiba-tiba Sofia merasa sangat kecil di hadapan Satria. Kenapa diam? Satria meraih tangan Sofia, menautkan jari-jari mereka berdua. Pesawat mulai bergerak, bersiap lepas landas. Bersiaplah, pesawat akan segera terbang, kamu mungkin akan sedikit kaget. Ujar Satria memperingatkan, setelah terdengar pemberitahuan dari pilot di kabin. Benar saja, guncangan jelas terasa, kemudian pesawat melesat, dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan Sofia. Dia merasa jantungnya seakan lepas dari tempatnya untuk beberapa detik. Hingga perempuan itu memekik, meremat kencang tangan Satria yang menautkan jari mereka berdua. Pria itu hanya terkekeh. Pesawat yang mereka tumpangi tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Kemudian segera menuju ke pesisir pantai pelabuhan ITC Marina Plaza. Dari sana, mereka menaiki speedboat menuju Pulau Bunaken, dengan perjalanan memakan waktu 1 jam. Sofia dibuat berdecak kagum, dengan segala hal yang dia lihat dalam perjalanan dari Jakarta ke Bunaken. Ini pertama kalinya perempuan itu pergi jauh dari rumah, benar-benar jauh. Selama ini, tempat terjauh yang dia kunjungi hanya sekitar kota Bandung. Pernah juga ke Jakarta, mengunjungi Monas atau Ancol, itu pun ketika liburan dan bisa dihitung dengan jari. Satria menatap perempuan yang tengah berdiri di pinggir speedboat itu, menatap lautan lepas sambil berpegangan pada besi pembatas. Rambut hitam sebahunya berkibar, diterpa angin lautan yang berhembus kencang. Pria itu menghampiri Sofia, merangkul pinggangnya dan mengecup pelipisnya dengan lembut. Hati-hati, nanti kamu terjatuh ke bawah sana. Ujar Satria, menunjuk air gelombang berbuih di bawah speedboat yang mereka tumpangi. Sofia hanya tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Satria. Setelah memakan waktu hampir 1 jam, akhirnya mereka tiba di sebuah pulau cantik nan eksotis. Dengan air laut berwarna biru kehijauan. Speedboat bersandar di anjungan, para penumpang pun turun. Sofia kembali dibuat takjub, dengan pemandangan di depannya matanya yang begitu cantik. Gunung tumpah yang menjulang tinggi, dengan hutan lebat nan hijau di sekelilingnya. Mereka berjalan menuju sebuah mobil van yang tersedia, yang kemudian membawa mereka menuju villa. Sofia masih berdiri di teras belakang villa, sambil menatap pemandangan di depannya yang begitu memanjakan mata. Matahari hampir tenggelam di barat, menyisakan semburat kuning kemerahan di langit Bunaken. Kamu suka? Pemandangannya indah ya? Tanya Satria melingkarkan tangan kokohnya di pinggang perempuan itu, yang agak terkejut dengan kehadirannya. Sofia menoleh, tersenyum kemudian mengangguk. Sayang Dikta tidak bisa ikut, ucap Satria menyadarkan ingatan Sofia yang sempat terpecah.
Ah, iya. Tadi pagi dia merengek minta ikut, jawab Sofia mengingat putrinya yang sempat merajuk. Nanti kapan-kapan kita bawa, ucap Satria membuat Sofia mengernyitkan dahinya. Papi begitu baik sama Dikta. Kenapa? Tidak boleh? Tanya Satria. Bukan begitu, hanya saja. Sofia menggigit bibir bawahnya, berpikir. Jangan terlalu dekat dengan Dikta, nanti dia tidak mau lepas dari papi. Memangnya kenapa? Kasihan, dia kan kekurangan kasih sayang dari ayahnya, dekat dengan papi akan membuat dia manja. Satria tersenyum. Biarlah, aku suka dekat dengan dia, mungkin dia juga harus terbiasa nantinya. Ucap Satria, kembali membuat Sofia mengerutkan dahi, heran dengan ucapannya. Satria menarik perempuan itu ke dalam villa, kamu tidak kena jet lag? Biasanya yang tidak terbiasa naik pesawat akan kena jet lag parah. Satria terkekeh. Sofia menggeleng. Kita harus istirahat, banyak hal yang akan kita lakukan besok, ucap Satria lagi. Kita kemana besok? Tanya Sofia mengikuti langkah Satria ke dalam. Banyak tempat indah untuk dikunjungi, jawab pria itu, merebahkan tubuh tingginya ketika dia menemukan ranjang besar di ujung ruangan. Menepuk sisi kosong di sampingnya, meminta Sofia datang kepadanya. Perempuan itu menelan ludahnya kasar, melihat seringaian aneh di wajah Satria. Istirahat? Sepertinya malam ini tidak akan terlewati dengan mudah, begitu juga malam-malam selanjutnya. Satria mengenakan jas dan dasinya dengan tergesa. Pagi ini dia harus menghadiri rapat penting dengan beberapa investor, sebelum pembukaan hotel dan resort barunya nanti malam. Sementara Sofia memperhatikannya sambil bergelung di bawah selimut. Kamu, jangan pergi terlalu jauh, nanti tersesat. Daerah ini masih baru dibuka, banyak tempat terpencil yang susah dijangkau. Ujar Satria mendekati tempat tidur, kemudian duduk sebentar. Sofia mengangguk, lalu bangkit menyugar rambut hitamnya yang berantakan. Kemudian membenahi selimut yang menutupi tubuh polosnya. Ia menggerakkan jarinya, mengisyaratkan Satria untuk mendekat. Kenapa? Tubuh Satria menegang, kamu jangan macam-macam, aku nanti terlambat. Menatap penuh curiga. Sofia hanya tersenyum, terus menggerakkan jarinya menyuruh Satria mendekat. Pria itu menghela napasnya pelan, tak mampu menolak vianya. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Sofia, mendekatkan wajahnya, bersiap menerima apapun yang akan dilakukan perempuan itu. Sofia masih terdiam, mengulurkan kedua tangannya ke pundak Satria. Mengelusnya pelan, membuat dada pria itu bergemuruh lagi. Dasinya miring. Ucap Sofia, tangannya membenahi dasi Satria yang memang miring. Merapikannya kembali, seketika membuat wajah pria di depannya memerah. Cih! Satria berdecak kesal. Kan mau meeting, harus rapi. Sofia mengulum senyum, mengetahui pria di hadapannya sedang salah tingkah. Sofia mengusap lagi pundak lebar Satria, yang tubuhnya masih condong ke arahnya. Katanya kesiangan? Ucap Sofia mengingatkan. Satria tersadar dari hayalannya, kemudian terkekeh menyadari kekonyolannya. Pokoknya jangan kemana-mana, tunggu aku pulang, oke? Oke, papi. Sofia mengangguk lagi. Pria itu bangkit, mengecup puncak kepala Sofia sebentar kemudian pergi. Sofia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area villa. Berlama-lama diam sendiri di dalam bangunan cantik itu membuatnya agak bosan. Dengan membawa tas kecil yang di dalamnya berisi ponsel dan beberapa lembar uang, siapa tahu dia akan membutuhkannya nanti. Dengan mengenakan tank top berwarna biru muda, dipadu bawahan kain pantai bercorak bunga dengan warna-warni cerah, yang dililitkan ketat membalut pinggul seksinya. Sofia berjalan menyusuri pinggiran pantai yang lengang. Sepertinya dia lupa perkataan Satria, yang mengatakan dirinya tidak boleh pergi terlalu jauh. Pantai itu memang baru dibuka belum lama. Pembangunan resort dan fasilitas pendukung baru rampung bulan ini. Itulah sebabnya belum ada pengunjung yang datang, ditambah dengan konsep resort yang memang difungsikan sebagai pulau pribadi. Membuatnya menjadi destinasi wisata eksklusif, bagi kalangan tertentu yang mampu membayar dengan sangat mahal. Sofia seperti lupa dengan segala hal, matanya begitu dimanjakan oleh pemandangan luar biasa indah. Air pantai yang jernih sehingga dirinya dapat melihat terumbu karang,
dan ikan-ikan cantik yang berenang lincah di bawah anjungan. Hingga tibalah dia di sebuah tempat indah lainnya. Hutan yang terhubung dengan tebing yang menghadap ke lautan lepas. Sofia berdiri hampir di pinggir tebing, menatap di kejauhan. Laut biru dan langit yang cerah. Awan putih berarakan, menghiasi cakrawala Bunaken yang begitu eksotis. Matahari mulai condong ke barat, ketika Sofia menyadari dirinya telah berjalan begitu jauh dari villa. Mencoba mengingat jalan-jalan yang dia lewati, sehingga dirinya bisa mencapai tempat sekarang dia berdiri. Ah, sial. Aku lupa, gumamnya menepuk kepalanya. Sofia merogoh ponsel di dalam tas kecilnya membuka aplikasi. Dan sialnya, ponselnya mati kehabisan baterai, dia lupa semalam tidak menghubungkannya ke pengisi baterai. Lagi-lagi Sofia menepuk kepalanya, kali ini agak keras. Bodoh. Perempuan itu memutuskan untuk mencoba berjalan menyusuri jalan setapak yang diingatnya. Namun dirinya tetap kembali ke tempat semula. Ah! Sofia mendesah frustasi. Pikirannya melayang kepada Satria, mengingat perkataan pria itu sebelum pergi menghadiri rapat pentingnya. Dasar bodoh. Kenapa aku tidak diam saja di dalam villa? Gerutunya pada dirinya sendiri. Sofia membayangkan raut wajah marah Satria ketika tak menemukannya di dalam villa. Seketika nyalinya menciut. Tapi hal itu malah membuatnya bertekad untuk segera bisa pulang ke villa. Sedikit-sedikit Sofia mengingat jalan-jalan yang telah dia susuri tadi siang, membuatnya bersemangat untuk menemukan jalan pulang. Akhirnya dia sampai di pantai bangunan villa, tempat dia dan Satria menginap berada di atasnya. Sofia tiba di ambang pintu villa yang terbuka lebar. Dengan tergesa dirinya memasuki bangunan luas, yang terbuat dari kayu pohon kelapa tersebut. Takut ada orang asing yang memasuki kediaman mereka. Namun yang dia temukan adalah suara Satria, yang tengah panik berbicara dengan seseorang di telepon. Cari ke semua tempat. Aku tak peduli kalian menyelam ke dasar laut atau mendaki gunung tumpah sekalipun. Temukan dia sekarang juga. Teriaknya menggema di seluruh ruangan. Pria itu meremat rambutnya, kemudian melepaskan dasinya secara kasar. Sofia berjalan pelan, hampir tertatih merasakan sakit di kakinya, karena telah berjalan begitu jauh untuk pulang. Papi, panggilnya, menghampiri Satria yang sedang panik. Pria itu membalikkan tubuhnya dan tertegun. Menemukan perempuan itu di hadapannya yang baru tiba entah dari mana. Membuatnya mengalami kepanikan yang teramat sangat. Dari mana saja kamu? Satria menarik lengan Sofia dengan kasar, kekesalan terpancar jelas di wajahnya. Via tadi habis jalan-jalan, ke pantai, ke anjungan, ke tebing, ia tak menyadari kemarahan yang menyeruak di benak sang papi. Kamu tahu, kamu membuatku panik setengah mati. Separuh pegawai resort sudah aku perintahkan, untuk mencari kamu ke semua area pulau ini, ujar Satria menggeram. Sofia terdiam dengan mulut menganga. Tapi Via sekarang udah pulang, Pih, ucap Sofia dengan polosnya. Satria memejamkan mata, menahan amarah yang hampir saja menyembur dari dirinya. Wajahnya memerah dengan rahang yang mengeras. Via, ucap Satria mendekat memegangi kedua bahu Sofia. Berjanjilah kalau kamu tidak akan mengulanginya. Mengulangi apa? Tanya Sofia dengan lugunya. Jangan pergi kemanapun tanpa aku. Satria sedikit berteriak, membuat Sofia terkejut. Perempuan itu terdiam menatap Manikela milik sang papi, ada kilat kemarahan dari matanya. Sofia mengangguk pelan, meskipun tak mengerti apa yang membuat Satria terlihat begitu marah dan panik. Berjanjilah. Ucap Satria lagi, sedikit mengguncangkan tubuh Sofia. Iya Pih, Via janji ucap Sofia, kemudian pria itu menarik Sofia ke pelukannya, membenamkan kepala perempuan itu di dadanya. Kamu tidak tahu aku panik setengah mati. Takut sesuatu terjadi kepada kamu, ujar Satria mengeratkan pelukan di tubuh semampai Vianya. Maaf, ucap Sofia mendongak, menatap wajah Satria yang kini berangsur tenang, tak setegang tadi. Jangan ulangi. Ujar Satria menempelkan keningnya dengan milik Sofia. Iya, jawab Sofia tersenyum. Merasa lucu dengan sikap pria di hadapannya, yang panik berlebihan seperti kehilangan anunya. Bersambung.